Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqibah. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd, fa inna asdaqal hadits kitabullah wa khairal hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Ma'asal muslimin ikhwani fillah wa akhwati, bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudari rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang mempertemukan kita kembali dalam kajian kitab Ushulus Sunnah oleh Al-Imam Ibnu Abi Zamanin Al-Andalusi Al-Maliki rahimahullahu ta'ala. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala senantiasa memberikan kepada kita keistiqomahan dalam belajar akidah salaf dan berpegang teguh dengannya sampai akhir hayat kita nanti. Sekarang kita sampai pada bab fil imani bi annallaha yuhasibu ibadahu. Bab tentang mengimani bahwa Allah menghisab hamba-hambanya. Ma'asal muslimin ikhwani fillah wa akhwat rahimani wa rahimakumullah. Bab ini ada kaitan dengan tauhid asma wa sifat atau dengan al-iman billah. Ada af'alillah, ada juga sifatillah, dan juga ada kaitan dengan nama Allah Subhanahu wa taala. Namun dari sisi yang lain juga berkaitan dengan Yaumu al-Qiyamah. Nah, kita baca qala Muhammad, berkata al-muallif Muhammad bin Abi Zamanin rahimahullah, wa min qauli ahli sunnati innallaha azza wa jalla yuhasibu ibadahu yaumal qiyamah. Dan di antara ucapan ahli sunnah, akidah ahli sunnah, sesungguhnya Allah menghisab hamba-hambanya pada hari kiamat. Sudah pernah kita sampaikan, yaumul hisab, yaumun litakriril a'mal atau ittilail ibad ala a'malihim. Hari penghisaban adalah hari pengakuan amal atau hari ditampakkannya amal-amal hamba-hamba Allah. Itu lebih tepatnya dibandingkan yang sudah masyhur di bahasa kita hari perhitungan. Karena kalau hari perhitungan itu kayaknya hitung-hitungan mana baik, mana yang jelek, berapa banyaknya, ya. Namun sekali lagi yaumul hisab di sini hari dipaparkannya amal perbuatan hamba dan diakuinya amalan-amalan tersebut. Yauma idzin tu'raduna la takhfa minkum khafiyah. Pada hari itu, yaitu hari kiamat,
kalian dipaparkan, yaitu amal ibadah kalian atau amal perbuatan kalian, dan tidak ada yang tersembunyi ya atas Allah sedikit pun. Kata Syekh tadi atau kata Imam Ibn Abi Zamanin, sesungguhnya Allah menghisab hamba-hambanya, yaitu tadi memaparkan amal-amal hamba-hambanya dan sekaligus pengakuan hamba atas semua amal-amalnya tersebut. Yaumal qiyamah, dan ini sudah kita sampaikan tadi, makanya di antara nama lain hari kiamat yaumu al-hisab, karena di situ ada al-hisab, dipaparkannya amal perbuatan hamba. Kemudian wayas aluhum, ya, ini di antara af'alillah, perbuatan Allah. Allah menghisab hambanya, Allah bertanya kepada hamba-hambanya, musyafahatan minhu ilaihim. Ini kalau kata Syekh Dr. Abdul Razak bin Abdul Muhsin Al-Abbad dalam syarahnya, ini tidak selayaknya ada kata-kata musyafahatan, karena ini berkaitan dengan sifat Allah dan sifat Allah tauqifiyah. Tidak ada nas kata-kata musyafahah. Musyafahah itu kalau kata Syekh dari kata-kata asyafah, al-mu'ayana dari kata-kata al-ain, al-musyafahah dari kata-kata syafah, yaitu ya kalau manusia itu asyafah ini, ya bibir. Ini sekali lagi tidak ada nas, ya, maka cukup yas'aluhum minhu ilaihim. Antum kasih tanda aja terserah. Cuma itu ada kritikan tidak selayaknya, karena ini berkaitan dengan sifat Allah, dan sifat Allah itu tauqifiyah, harus ada nas, ayat ataupun hadis yang sahih tentangnya. Cukup menggunakan apa yang dicantumkan dalam nas tentang masalah ini, ya, atau mengatakan yas'aluhum wa yukallimuhum, seperti nanti akan ada nasnya. Wallahu ta'ala alam. Kemudian dibawakan beberapa dalil tentang bab ini. Wa qala azza wa jalla, Allah azza wa jalla berfirman, yauma yajma'ullahu ar-rusula fayaqulu madza ujibtum. Pada hari ketika Allah mengumpulkan para rasul, seraya Allah berfirman, apa yang telah dijawab oleh kaum-kaum kalian terhadap seruan kalian. Ini merupakan bahan introspeksi bagi semua manusia. Apa yang telah dilakukan oleh manusia terhadap seruan para rasul, ya, terutama Rasul kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka seorang muslim muslimah tidak ada yang wajib dia perbuat kecuali ittiba, melaksanakan apa yang telah diajarkan oleh Ar-Rasul sallallahu alaihi wasallam. Di antara pertanyaan pada hari kiamat, madza ajabtumul mursalin, apa yang kalian jawab terhadap seruan ajaran Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bahkan ini juga mencakup al-jin, ya, sebagaimana Allah juga bercerita tentang kisah al-jin ketika didakwai oleh Nabi Muhammad SAW dalam surah Al-Qaf. Jin mengatakan, ya kaumana ajibu da'i Allah, wahai kaum kami, penuhilah panggilan, seruan, ajakan, dakwah da'inya Allah, yaitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka semua ajaran yang menyelisihi ajaran Rasulullah SAW wajib ditinggalkan. Siapapun yang mengajarkan ajaran yang menyimpang, menyelisihi, menabrak ajaran Rasulullah SAW wajib ditinggalkan. Entah itu kiai, ustadz, profesor, doktor, ya, semuanya harus ditimbang dengan ajaran Rasulullah SAW. Kullun
yukhad min qawlihi wa yutrak illa Rasulullah alaihi wasallam. Setiap ucapan, pendapat bisa diambil, bisa ditinggalkan kecuali Rasul SAW. Ini diantara sebabnya karena pada hari kiamat kita akan ditanya tentang apa sikap kita terhadap seruan ajaran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Waqal, Allah juga berfirman, fa kaifa idza ji'na min kulli ummatin bisyahidin wa ji'na bika ala haula'i syahida. Bagaimana apabila kami, kata Allah, mendatangkan bagi setiap umat seorang saksi, dan kami mendatangkan engkau Nabi Muhammad atas mereka sebagai saksi. Ini juga tadi menguatkan bahwasanya Rasul sebagai tolak ukur kebenaran. Yang menyelisihi pasti salah, sesat, batil. Yang mengikuti, yang sesuai dengan ajaran Rasul, itulah yang di atas kebenaran. Maka sekali lagi, seorang muslim, muslimah, seorang hamba Allah yang dipikirkan bagaimana ittiba kepada ajaran Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dan ini juga ada kaitan dengan pembahasan kita pada tafsir surat Al-Ma'arij. Alaika bi athari man salaf. Pegang erat athar para salaf, dan diantaranya Rasul sallallahu alaihi wasallam. Isbir nafsaka ala sunnah. Bersabarlah dalam berpegang teguh dengan sunnah Rasul, meskipun pahit rasanya. Karena sekali lagi, di hari kiamat yang bisa menyelamatkan kita adalah ittiba kita kepada ajaran Rasul sallallahu alaihi wasallam. Tidak ditanya ajaran ustadz, ajaran profesor, doktor, yang ditanya madza ajabtumul mursalin. Kemudian ayat berikutnya Allah berfirman, falanas'alannal ladzina ursila ilaihim walanas'alannal mursalin. Dan sungguh-sungguh kami, kata Allah, akan menanyakan kepada umat-umat yang telah diutus kepada mereka para rasul, yaitu tentang tadi apa yang mereka telah perbuat dari seruan para rasul, dan juga kami sungguh-sungguh akan menanyakan kepada para mursalin, para rasul. Allah juga berfirman, ala lahul hukmu wa huwa asraul hasibin. Ketahuilah hak Allah untuk menentukan hukum atau untuk menghukumi, dan dialah yang paling cepat hisabnya. Kemudian juga Allah berfirman, in hisabum illa ala rabbi lau tash'urun. Tidaklah hisab mereka kecuali atas Rabbku, lau tash'urun, seandainya kalian menyadarinya. Ini juga sama dengan surat Al-Ghasyiyah, inna ilaina yabahum summa inna alaina hisabahum. Naam. Ma'asal muslimin ikhwani fillah wa akhwat rahimani wa rahimakumullah. Kemudian kata Al-Imam Ibn Abi Zamanin rahimallah, wa hal yuhasibul ibada illa alladhi khalaqahum wa ta'abbadahum. Tidaklah yang menghisab hamba-hamba Allah kecuali yang menciptakan mereka, yaitu Allah Subhanahu wa taala, dan yang memerintahkan mereka untuk beribadah. Wa ta'abbadahum, yaitu amarahum bi ibadatihi. Wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'a. Hanya Allah yang akan menghisab mereka. Dan akan sampai insyaallah hadisnya berkaitan dengan bagaimana Allah menghisab hamba-hambanya. Wa ahsa a'malahum, dan Allah yang akan menghitung amal-amal perbuatan mereka. Wa hafidhaha alaihim hatta yas'alahum anha, dan Allah yang akan menjaganya atas mereka hingga Allah menanyakannya kepada mereka tentang amal-amal perbuatan mereka. Fayaghfiru liman yasha wa yu'adzibu man yasha. Lalu Allah mengampuni bagi siapa yang Dia kehendaki dan mengadab bagi siapa yang Dia kehendaki. Namun ini hanya khusus bagi orang-orang yang bertauhid, yang tidak berbuat
syirik. Innallaha la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Allah tidak akan mengampuni dosa syirik, namun Allah masih mengampuni dosa selain syirik bagi yang Dia kehendaki. Adapun orang kafir, orang musyrik, tidak ada ampun dari Allah Subhanahu wa taala. Wa huwal aliyul qadir, dan Dia Allah Maha Tinggi lagi Maha Kuasa. Kemudian disampaikan hadis-hadis tentang al-hisab, bagaimana Allah menghisab hamba-hambanya. Sedikit tambahan, al-hisab kata para ulama ya ada dua. Hisabun yasir, hisab yang mudah, nama lainnya al-ard, al-ardu, bil ain, al-ardu. Kemudian yang kedua, al-hisab al-asir, hisab yang sulit, nama lainnya al-munaqasyah. Sebagaimana dalam hadis Aisyah radhiyallahu taala anha ketika Rasul mengatakan man husib uzib, barang siapa yang dihisab maka dia diazab. Kemudian Aisyah bertanya, ya Rasulullah, bagaimana dengan ayat fasaufa yuhasabu hisaban yasira? Maka kata Rasul, zalikal ard, itu namanya al-ard, hanya pemaparan, yaitu nanti berkaitan dengan hisabnya orang-orang yang beriman. Adapun orang kafir, kata Rasul, manukisal hisab udzib, barang siapa yang didetail, didesak hisabnya, maka dia akan diazab. Ya, semoga Allah memberikan kepada kita hisaban yasira. Kita baca hadisnya. Yang pertama langsung dari Safwan ibni Muhris qal bainama ana akhidun biyadi ibni Umar id aradalahu rajulun. Ya, kata seorang yang bernama Safwan bin Muhris, dia berkata, ketika aku megang tangan Abdullah bin Umar, tiba-tiba ada seseorang yang bertanya kepada Abdullah bin Umar radhiyallahu taala anhuma. Faqala ya Aba Abdurrahman, wahai Aba Abdurrahman, kunyanya Abdullah bin Umar radhiyallahu taala anhuma. Kaifa sami'ta Rasulullah SAW yaqul fin najwa? Bagaimana yang engkau dengar dari Rasulullah SAW tentang an-najwa, yaitu al-hisab? Qala sami'tuhu yaqul, kata Abdullah bin Umar, aku mendengar Rasul bersabda, innallaha azza wa jalla yudnil mu'mina minhu yaumal qiyamah. Sesungguhnya Allah mendekatkan orang beriman kepada dirinya pada hari kiamat. Hatta yad'a alaihi kanafahu, sampai Allah meletakkan atas orang yang beriman tadi kanafahu. Kanafahu artinya sitrahu, penutupnya. Ini yang kita isyaratkan tadi. Pembahasan ini berkaitan dengan af'alullah dan juga sifat Allah dan juga berkaitan dengan nama Allah. Sekedar tombongan tuh. Salah satu nama Allah yang ada kaitan dengan yang kita bahas di sini apa? Hatta yad'u alaihi kanafahu, sampai Allah meletakkan kanafahu. Kanafahu artinya sitrahu, penutupnya. Ada yang paham enggak? Hah? As-Sittir. Nah, di antara nama Allah, ya Allah As-Sittir, yaitu suka menutupi ya hamba-hambanya. Ya, nanti dilihat lagi pembahasan fiqih Al-Asmaul Husna oleh Syekh Dr. Abdul Razak juga, yang sudah kita pernah terjemahkan. Allah di antara namanya As-Sittir, hatta yad'u alaika nafahu. Allah meletakkan penutupnya agar yang lain tidak melihat dan mendengar bagaimana Allah menghisab hambanya yang mukmin berduaan dengannya. Yudni al-mu'min minhu hatta yad'u alaihi kanafahu. Ini diantara hisab al-yasir, ya, dengan ditutupi dari yang lainnya.
Dan ini yang ditambahkan lagi di sini, wa yasturuhu minan nas. Allah menutupinya dari manusia. Ini untuk menegaskan makna hatta yadha'a alaihi kanafahu ay sitrahu yasturuhu minan nas. Jadi ini hisab yasir, di antaranya Allah berduaan dengan hambanya yang mukmin. Fayaqul abdi ata'rifu dzanba kadza. Allah berfirman, wahai hambaku, apakah engkau tahu dosa ini? Itu apa yang dia perbuat ketika di dunia. Fayaqul, lalu orang yang beriman menjawab, na'am ya Rabbi, ya wahai Rabb. Ini yang kita sampaikan tadi tentang definisi yaumul hisab. Hari dipaparkannya amal perbuatan hamba. Allah yang memaparkan. Ata'rifu dzamba kadza. Kemudian hamba yang beriman menjawab, na'am. Ini ditakrir. Pengakuan hamba tentang perbuatannya tersebut. Sekali lagi definisi yaumul hisab sesuai dengan hadis ini, hari dipaparkannya amal perbuatan hamba atau hari pengakuan amal hamba. Kemudian ata'rifu dzamba kadza. Ya Allah berkata lagi, bertanya lagi, apakah engkau mengetahui dosa ini? Fayaqulun na'am ya Rabbi, ya wahai Rabb, kata orang beriman, ata'rifu dzamba kadza, sama dengan tadi. Orang beriman menjawab, ya na'am ya Rabbi. Hatta idza karrarahu bidunubi. Ini yaumut takrir. Sampai ketika seorang hamba mengakui dosa-dosanya, wa ra'a fi nafsihi annahu qad halaka, dan dia telah melihat dirinya akan binasa, qal, Allah pun berfirman, inni qad satartuha 'alaika fid dunya. Sesungguhnya aku telah menutupinya bagimu di dunia. Ini Allah as-sitir, menutupi dosa, aib hamba-hambanya. Semoga Allah menutupi aib-aib kita semuanya. Wa ana aghfiruha lakal yauma, dan aku mengampuninya bagimu hari ini. Semoga Allah mengampuni segala dosa kita. Ini yaumul hisab atas orang yang beriman, hisabun yasir. Di antara khosaisnya, ciri khasnya atau sifatnya, Allah berduaan. Tidak ada yang mendengar hisab Allah terhadap orang yang beriman tersebut. Kemudian yang kedua, hamba tersebut mengakui semua amal perbuatannya, lalu Allah pun mengampuninya. Ini sekali lagi, sifat al-hisab al-yasir, yang nama lainnya apa tadi? Al-ard, bil ain, al-ardu, dipaparkannya amal perbuatan hamba. Summa yu'ta kitabah hasanatihi, kemudian diberikanlah catatan amal kebaikannya. Wa amal kuffar wal munafiqun fa innahu yunada ala ru'usil ashhad. Ini beda dengan hisabnya orang kafir, orang munafik, orang musyrikin. Mereka dihisab di hadapan manusia yang lain. Tidak ditutupi oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian bedanya yang kedua, tidak mungkin Allah ampuni mereka. Sekali lagi, ini hisab al-asir. Haula illadzina kadzabu ala rabbihim ala la'natullahi ala dzalimin. Mereka orang-orang yang mendustakan Rabb mereka, ketahuilah laknat Allah atas orang-orang yang berbuat kezaliman alias kesyirikan. Na'udzubillahi min dzalik. Ma'asal muslimin ikhwani fillah wa akhwati rahimani wa rahimakumullah. Hadis ini kata pentahqiq hada hadisun sahih. Meskipun di sanad kitab ini dhaif, tapi karena banyak penguat-penguat yang lain atau riwayat-riwayat yang lain yang sahih, bahkan dalam Sahih Muslim dan yang lainnya, dan Sahih Bukhari juga ada. Kemudian riwayat berikutnya, qala Rasulullah SAW bersabda dari Adi bin Hatim radhiyallahu anhu, ma minkum min ahadin illa sayukallimuhullahu
Tidak ada seorang pun di antara kalian kecuali akan diajak bicara oleh Allah. Ada sedikit pembahasan dari para ulama dalam artian nggak usah dibahas dengan bahasa Arab. Ya, tidak ada nas. Ya, sekali lagi tidak ada nas. Pasti dengan bahasa dan seterusnya tidak ada nas. Cukup mengatakan illa sayukallimuhullah. Ya, dan Allah ala kulli syai'in qadir. Sekali lagi, ini yang harus dipahamkan, Allah mengajak bicara kepada hamba-hambanya. Ya, karena kalau dikatakan dengan bahasa Arab, bagaimana dengan yang tidak bisa bahasa Arab nantinya? Ya, maka sekali lagi kata ulama, stop sudah. Cukup mengatakan, sayukallimuhullah, Allah berbicara dengan hambanya di hari kiamat. Yang lebih parah lagi, pernah kita mendengar celotehan dari bapak yang tua renta yang dulu mengatakan Al-Quran deklarnya Nabi Muhammad, sempat dengan nada candaan kalau orang itu orang Indonesia misalnya atau orang Jawa, Allah nggak ngerti bahasanya, naudzubillah min dzalik. Ini sekali lagi istihza billahi azza wa jalla. Pada hari kiamat semua manusia akan diajak bicara oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan sekali lagi Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu. Nah, ma minkum min ahadin illa sayukallimuhullah. Tidak ada seorang pun di antara kalian kecuali Allah akan berbicara kepadanya, yaitu pada waktu tadi al-hisab, entah yang mukmin, entah yang kafir. Cuma bedanya tadi yang mukmin Allah tutupi dari yang lain dan Allah ampuni, sedangkan orang kafir tidak Allah tutupi, bahkan Allah hisab mereka di hadapan banyak manusia dan pasti mereka tidak akan mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian dalam hadis ini ada penetapan sifat apa? Al-kalam bagi Allah Subhanahu wa taala. Dan ini yang sudah juga pernah kita bahas dalam kitab Al-Mukhtar fi Usulis Sunnah oleh Imam Ibn Al-Banna dalam pembahasan kitab Tauhid dalam Sahih Bukhari tentang penetapan sifat kalam bagi Allah dan sekaligus pembahasan masalah as-saut sautul qari wal kalam kalamu al-bari. Nah, kemudian kata Rasulullah SAW, laisa bainahu wa bainahu turjuman. Tidak ada antara Allah dan hambanya tersebut turjuman yang menterjemahkan. Ini yang sudah kita isyaratkan tadi. Allah paham bahasa semua hamba-hambanya. Makanya tidak perlu apa? Turjuman. Maka sekali lagi batil, sesat, bahkan kufur ucapan bapak tua tadi yang mengatakan kalau ada orang dari Jawa Allah nggak paham nanti bahasanya, kalau bahasanya bahasa Arab nanti di hari kiamat, naudzubillah min dzalik. Ya, ini sekali lagi adalah bentuk istihza billah, qul abillahi wa ayatihi wa rasuli kuntum tastaziun la ta'tadiru qad kafartum ba'da imanikum. Katakanlah apakah dengan Allah, ayatnya, rasulnya kalian memperolok, la ta'tadiru, jangan kalian minta maaf, qad kafartum ba'da imanikum, sungguh kalian kafir setelah keimanan kalian. Meskipun sudah kita bahasakan beda antara takfir al-am dengan takfir apa? Al-muayyan. Ucapannya, candaannya kufur akbar, tapi orangnya belum tentu bisa dikatakan apa? Nah, kadang mungkin dia apa sudah majnun. Ma'asal muslimin ikhwani fillah wa akhwati rahimani wa rahimakumullah. Poin yang berikutnya 51 dari Abi Dawud an Yahya fi qaulihi wa la yukallimuhumullahu yaumal qiyamah. Ini ada pembahasan yaitu bagaimana menjamakkan nas-nas antara Allah berbicara dengan hamba-hambanya pada hari kiamat dengan nas yang mengatakan Allah tidak berbicara dengan mereka. Jadi lagi ada dua nas, dua redaksi nas
ayat atau hadis yang kelihatannya bertabrakan kontradiksi. Yang satu mengatakan Allah mengajak bicara kepada semua hambanya pada hari kiamat, namun di nas yang lain Allah tidak mengajak bicara kepada sebagian hamba-hambanya. Pertanyaannya, apakah mungkin ada kontradiksi? Nah, apa dalilnya? Nah, ini sering kita sampaikan. Apa dalilnya? Nggak mungkin ada kontradiksi, pertentangan dalam nas antara ayat dengan ayat, ayat dengan hadis yang sahih, antara satu hadis yang sahih dengan hadis yang sahih yang lainnya. Nggak mungkin ada kontradiksi. Mad dalil. Lah, dalil Pak. Dalil itu ayat atau hadis. Kamil. Ya, afala yatadabbarul Quran walau kana min indi ghairillahi lawajadu fi ikhtilafan katsira. Tidakkah mereka mentadabburi Al-Qur'an? Seandainya Al-Qur'an bukan dari sisi Allah, mereka akan mendapatkan pertentangan yang banyak. Lawajadu fihi ikhtilafan katsira. Ini juga dipakai oleh sebagian ulama untuk mengatakan yang mencela-menceli, pelin-pelan dalam akidahnya itu pasti sesat karena bukan ajaran dari Allah. Kalau ajarannya mengikuti ajaran Allah, nggak mungkin mencela-mencela, nggak mungkin apa? Ya, sebagaimana kata Hudzaifah, iyyaka wat talawun fa inna dinallahi wahid. Jauhkanlah diri kalian dari mencela-mencela, terutama dalam akidah wal manhaj, karena agama Allah itu satu. Ya, lawajadu fi ikhtilafan katsira. Seandainya Al-Qur'an bukan dari sisi Allah, mereka akan mendapatkan pertentangan yang banyak. Karena Al-Quran dari Allah, karena hadis dari wahyu Allah, tidak mungkin ada pertentangan. Kalaupun dikira ada pertentangan, itu karena belum sampai ilmu kepadanya. Maka harus fas'alu ala dzikri in kuntum la ta'lamun. Tanya bagaimana cara menjamakannya. Di antaranya pembahasan ini. Rasul mengatakan tadi, tidak ada seorang pun di antara kalian kecuali Allah berbicara dengannya. Kemudian ayat yang dibawakan poin 51 mengatakan wala yukallimuhumullah yaumal qiyamah. Allah tidak mengajak bicara kepada mereka. Di antaranya juga kalau kita baca hadis tentang anak yang durhaka, pecandu khamr, di antara azabnya la yukallimuhumullah. Lalu bagaimana dengan hadis poin 50 tadi? Allah berbicara dengan hamba-hambanya. Maka ini cara menjamakkannya. Kata-kata wala yukallimuhumullah yaumal qiyamah ay la yukallimuhum bima yuhibbun. Yaitu maksudnya Allah tidak berbicara kepada mereka dengan apa yang mereka sukai. Artinya Allah mengajak bicara kepada mereka sebagaimana tadi yaumul hisab, Allah mengajak mereka bicara, berdialog dengan mereka. Adapun kata-kata la yukallimuhumullah, Allah tidak mengajak bicara kepada mereka dalam rangka murka kepada mereka. Jadi ini kata-kata wala yukallimuhumullah yaumal qiyamah, kalaupun Allah berbicara dengan mereka dengan kemurkaan Allah Subhanahu wa taala. Paham ya? Jadi Allah mengajak bicara kepada mereka, tapi dengan apa? Hali asukh. Keadaan Allah apa? Murka kepada mereka. Itu makna Allah mengajak bicara kepada mereka dalam keadaan Allah tidak ridho, alias Allah murka kepada mereka. Dan kata-kata la yukallimuhumullah, yaitu Allah tidak mengajak bicara kepada mereka dalam keadaan ridho. Artinya Allah ketika meninggalkan mereka, tidak mengajak bicara dengan mereka karena Allah apa? Murka. Bima la yuhibbun. La yukallimuhum bima yuhibbun. Wa qad yukallimuhum. Jadi kalau kita ditanya, apakah Allah berbicara dengan orang kafir pada hari kiamat? Naam.
Ya, lalu kalau ada nas yang mengatakan wala yukallimuhum, maknanya apa? Ya, la yukallimuhum bima yuhibbun. Allah tidak mengajak mereka dengan apa yang mereka apa? Sukai. Nah, sebagaimana pembahasan setelah ini yaitu masalah ru'yatullah. Orang kafir tidak melihat Allah karena Allah murka kepada apa? Mereka. Nah, kemudian kata tadi wa la yukallimuhum bima yuhibbun wa qad yukallimuhum wa yas'aluhum an a'malihim wa ya'khuduhum biha. Sedangkan Allah berbicara dengan mereka, bertanya kepada mereka tentang amal perbuatan mereka, dan Allah pasti mengazab mereka, yaitu orang-orang al-kufar. Taib ma'asal muslimin ikhwani fillah wa akhwati rahimani wa rahmakumullah. Di footnote ya ada faedah yang perlu untuk kita baca. Faedah ketemu halaman 68. Nah, kata al-muhaqqiq faedah qala imamul a'immah, berkata imamnya para imam, yaitu Imam Abu Bakar Muhammad bin Ishaq Ibn Khuzaimah rahimahullah. Imam Ibn Khuzaimah rahimahullah. Beliau dalam kitab Tauhid mencantumkan bab zikri ba'dhi ma yukallimu bihil khaliq jalla wa ala ibadahu. Bab tentang sebagian yang Allah Azza wa Jalla berbicara kepada hamba-hambanya. Mimma dzakaran Nabi SAW, dari yang disebut oleh Nabi SAW. Ini judul bab dalam kitab At-Tauhid wal Bayan. Annallah Azza wa Jalla yukallimul kafir wal munafiq aidan takriran wa taubihan. Ini untuk apa? Menegaskan kembali. Allah tidak mengajak bicara kepada mereka dalam artian tidak mengajak mereka dalam keadaan ridho. Tapi Allah mengajak mereka bicara dalam keadaan apa? Murka. Ya, sebagaimana kata Imam Ibn Khuzaimah, Allah berbicara dengan orang kafir, orang munafik juga takriran, ya, untuk mereka mengakui amal perbuatan mereka, wa taubihan, menjelekkan mereka, mengazab mereka. Paham dong? Ya, sekali lagi, ini diantara menjamakkan dua nas yang kelihatannya sepintas berbeda. Wa qala aidan, Imam Ibn Khuzaimah juga berkata atau mencantumkan bab dalam kitab beliau At-Tauhid, bab zikril bayan asy-syafi li sihhati ma tarjamtuhu lil bab qabla hada. Kata Imam Ibn Khuzaimah, penjelasan yang sangat memuaskan tentang kebenaran apa yang aku ucapkan sebelumnya. Anallaha jalla wa ala dzikruhu yukallimul kafir wal munafiq yaumal qiyamah takriran wa taubihan. Bahwasanya Allah mengajak bicara orang kafir, orang munafik pada hari kiamat, takriran, agar mereka mengakui perbuatan mereka dan sekaligus sebagai taubih, untuk menjelekkan, merendahkan, mengazab mereka. Dan ini sekali lagi penegasan juga dari Imam Ibn Khuzaimah tentang penetapan sifat kalamillah. Ini sekali lagi pembahasan utamanya tentang isbat kalamillah. Allah berbicara dengan para malaikat, Allah berbicara dengan para rasul, Allah berbicara dengan hamba-hambanya yang mukminin, dan juga Allah berbicara dengan hamba-hambanya yang kafir, yang munafik. Wa kallamallahu Musa taklima. Sungguh Allah sekali lagi punya sifat al-kalam, dan kalam Allah sesuai dengan apa? Kebesarannya tidak sama dengan kalam al-makhluk. Ya, sekali lagi kalam Allah bisautin wa harfin. Ini juga berkaitan dengan hari kiamat pada waktu di padang mahsyar, yunadihim bisautin. Kata Rasul dalam Sahih Bukhari, Allah memanggil penduduk mahsyar
bisautin, dengan apa? Suara. Ya, adapun ahlul bidah mereka mengingkari kalam Allah dengan apa? Bisaut, dengan alasan, dengan dalih. Kalau dikatakan Allah bicara dengan suara, nanti butuh alat-alat suara seperti manusia, ada pita suaranya, ada lisannya, ada bibirnya, dan seterusnya. Maka ini tertolak dari Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah kita lanjutkan ba'dal adzan. Wallahu taala. Kalau ada pertanyaan silakan di kertas. Ma'asal muslimin, ikhwani fillah wa akhwati rahimani wa rahmukumullah. Kita tambahkan sedikit, ada footnote yang kelewatan halaman sebelumnya 67. Kata Syekh di footnote kedua, qauluhu yudnil mu'min ayyaqrub minhu haqiqatan ala ma yaliku bi jalalillahi subhanahu wa ta'ala. Kata-kata atau dalam hadis Rasul tadi, Allah mendekatkan hambanya yang mukmin kepadanya. Kata-kata mendekatkan atau dekat dengan Allah itu sesuai dengan hakikatnya. Sesuai dengan kebesaran Allah Azza wa Jalla. La annahu yaqrub minhu qurba karama wa ulwi manzilah. Bukan maknanya majaz sebagaimana kelompok Asy'ariyah mengatakan maksudnya itu ditinggikan derajatnya, tidak. Betul-betul dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian tadi ada pertanyaan, apakah melihat Allah ketika hisab tadi, ini sudah kita pernah sampaikan. Sebetulnya pembahasannya bab setelah ini, namun tidak masalah, yaitu pembahasan khilaf ulama, apakah manusia di padang mahsyar melihat Allah. Ini sekali lagi khilaf antara ulama Ahlussunnah, sebagaimana yang disampaikan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah dalam kitab Majmu' Fatawa pada pertanyaan Ahlul Bahrain. Kata beliau, ini khilaf antara ulama Ahlussunnah yang tidak layak untuk dijadikan bahan pertengkaran atau boikot memboikot. Karena ini kalau kita sering bahasakan bagian dari furu'ul al-aqidah. Nah, sekali lagi, meskipun yang rajih wallahu alam, yang rajih semua manusia di padang mahsyar akan melihat Allah. Yang muslim, munafik, kafir, musyrik. Meskipun berbeda antara orang mukmin ketika melihat Allah di padang mahsyar dalam keadaan tenang hatinya, sedangkan orang kafir, orang musyrik, mereka dalam keadaan ketakutan. Paham dong? Sekali lagi sama-sama apa? Melihat namun beda. Makanya insya Allah kalau ada kesempatan kita bahas pada bab berikutnya, Al-Iman bin Nadhar ilallah, bab tentang melihat kepada Allah. Itu ada 3 pembagiannya. Melihat Allah di dunia, melihat Allah di padang mahsyar, melihat Allah di surga. Adapun sekali lagi yang berkaitan dengan di padang mahsyar, itu khilaf di antara para ulama. Jadi sekali lagi ini yang harus kita. Untuk pertanyaan yang ini kita tunda dulu aja untuk kita lebih memantapkan pembahasan pertanyaan ini, masalah bahasa Arab di surga dan seterusnya. Ini ada pembahasan dari para ulama. Namun untuk lebih memantapkan kita mau bahas lebih lanjut pada pertemuan akan datang berkaitan juga dengan melihat Allah di surga. Wallahu taala alam. Ini yang mungkin bisa kita sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wa jazakumullahu khairan. Aqulu qouli hadza wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.